Shalom pemirsa CBNS semua. Bertemu lagi di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau untuk belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada orang yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini sangat menarik untuk kita pelajari karena di sini katakan bahwa kita akan mendapatkan pengharapan sejati pada saat kita rindu untuk mempelajarinya. Karena kita akan diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana Tuhan memberikan kita cara untuk kita mendapatkan satu hal yang bagus. Pelajaran kita kali ini saya ambil dari halaman 167 dengan judul Hidup dalam Kerukunan dengan Saudara Kita. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk membuka dalam Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Tuhan merancang bahwa umatnya akan menjadi satu kesatuan, bahwa mereka akan setuju sepenuhnya dan memiliki pikiran yang sama dan penilaian yang sama. Testimony for the Church, jilid 3 halaman 361. Baik, pelajaran kita sangat menarik ya. Dikatakan bahwa hidup dalam kerukunan dengan saudara kita, atau kita hidup rukun dengan cara kita memiliki kesatuan di dalamnya. Seperti dalam ayat inti mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Sukacita kita apa sih? Sukacita kita adalah bisa bersatu dengan keluarga kita. Jadi hendaklah kita hati sepikir dalam satu kata, dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Jadi di dalam kesatuan kita harus memiliki misi yang sama untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak ada yang berbeda pendapat, tidak ada yang berbeda pemikiran, tidak ada yang berbeda jiwa, tetapi kita harus memiliki kesamaan dari semuanya sehingga tujuan kita bisa tercapai. Di dalam buku Testimony for the Church jilid 3 ini mengatakan juga Tuhan merancang bahwa umatnya akan menjadi satu kesatuan, atau Tuhan sudah mengatur semuanya bahwa kita akan menjadi satu dengan umatnya, sehingga kita semua dapat mempelajari bahwa kita harus benar-benar hidup dengan Tuhan karena Tuhan ingin menyatukan kita dengan umatnya yang percaya kepada Dia. Jadi kita harus setuju sepenuhnya dan memiliki pemikiran yang sama dengan penilaian yang sama. Jadi orang yang mengikuti Tuhan berarti dia sudah setuju sepenuhnya, hidupnya diserahkan kepada Tuhan, sehingga pada saat dia sudah serahkan, dia memiliki pikiran yang Tuhan berikan, atau memikirkan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupannya, sehingga pikirannya hanya tertuju kepada Tuhan, dan juga penilaian tentang kehidupan sehari-harinya berdasarkan penilaian yang Tuhan berikan. Agama Kristus tidak menuntut kita untuk menghilangkan identitas karakter kita, tetapi hanya untuk menyesuaikan diri kita dalam beberapa hal dengan perasaan dan cara orang lain. Banyak orang mungkin dipertemukan dalam satu kesatuan keyakinan agama yang pendapat, kebiasaan dan seleranya dalam hal duniawi tidak selaras. Tetapi jika mereka memiliki kasih Kristus yang bersinar di dada mereka dan menantikan surga yang sama sebagai rumah kekal mereka, mereka mungkin memiliki persekutuan yang paling manis dan paling cerdas bersama, dan kesatuan yang paling indah. Testimony for the Church jilid 4 halaman 65. Baik, jadi pelajaran kita sangat menarik ya. Kembali lagi mengingatkan bahwa agama Kristus tidak menuntut kita untuk menghilangkan identitas karakter kita. Jadi agama Kristus tidak pernah menuntut kita untuk menghilangkan akan identitas karakter kita, tetapi hanya mau untuk kita merubah akan karakter itu menjadi karakter yang lebih baik, karakter yang mengikuti Tuhan. Itu saja yang harus kita lakukan pada saat kita pada saat kita mengikuti agama Kristus itu. Jadi bukan menghilangkan identitas kita, tetapi hanya mau untuk kita rubah
untuk kita ketahui bahwa hidup bersama Kristus, sesuatu yang kita inginkan tidak boleh kita bawa masuk, tetapi kita harus lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tetapi hanya untuk menyesuaikan diri. Jadi menarik ya, tidak mau untuk kita hilangkan, tetapi mau untuk kita menyesuaikan diri kita dengan Dia, atau merubah apa yang membuat keinginan kita melebihi. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan kita mau sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Karena pada saat kita menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan, maka di dalam agama Kristus kita mengatakan bahwa kita menghilangkan identitas karakter kita. Tetapi Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk menghilangkan identitas kita, tetapi kita harus menyesuaikan dalam beberapa hal dengan perasaan dan cara orang lain. Jadi kita harus melakukan sesuatu hal yang menurut Tuhan adalah itu yang terbaik. Jangan kita menggunakan itu dengan perasaan kita atau cara orang lain, tetapi kita harus gunakan itu sesuai dengan caranya Tuhan. Banyak orang mungkin dipertemukan dalam satu kesatuan keyakinan agama yang pendapat, kebiasaan, dan selera dalam hal duniawi tidak selaras. Tetapi jika mereka memiliki kasih Kristus yang bersinar di dalam mereka dan menantikan surga yang sama sebagai rumah kekal mereka, mereka mungkin memiliki persekutuan yang paling manis, paling cerdas bersama, dan kesatuan yang paling indah. Jadi dikatakan di sini bahwa seringkali banyak orang dipertemukan dalam satu kesatuan keyakinan agama, sehingga mereka memiliki pendapat, kebiasaan, dan selera dalam hal duniawi tidak selaras, atau kita perhatikan bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita ingat bahwa kita ke situ, kita dimasukkan dalam satu kesatuan itu untuk kita bisa menjadi contoh buat mereka. Contoh di mana kita harus melakukan kasih Kristus itu supaya bersinar di dada kita, dan kita juga menantikan surga sebagai rumah kekal itu kita tunjukkan kepada mereka supaya mereka juga bisa mengetahui. Sehingga pada saat kita berada di dalam persekutuan itu, kita memiliki persekutuan yang paling manis, memiliki hal yang paling cerdas bersama, dan juga kesatuan yang paling indah, hidup bersama dengan Tuhan. Jadi sangat menarik di sini untuk kita mengikuti Tuhan. Tidak ada tuntutan yang melebihi akan apa yang diinginkan atau melebihi apa yang ingin untuk kita sesuaikan, tetapi hanya karena keinginan kita yang melebihi semuanya, sehingga kita tidak mau untuk mengikuti akan Tuhan, karena selera kita mungkin melebihi apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mau untuk menuruti. Tetapi di sini dikatakan bahwa pada saat kita masuk ke persekutuan itu, kita harus menjadi contoh atau pembeda di situ, supaya mereka bisa mengetahui bahwa suatu perkumpulan adalah perkumpulan yang membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan. Marilah kita bertekad untuk bersatu dengan saudara-saudara kita. Tugas ini telah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan membuat hati mereka senang dengan mengikuti nasihat mereka, dan membuat diri kita kuat melalui pengaruh yang akan diberikan kepada kita. Testimoni to Minister halaman 500. Baik, ini lagi pelajaran sangat menarik ya. Marilah kita bertekad untuk bersatu dengan saudara-saudara kita. Kita ingat bahwa saudara-saudara kita mungkin yang di dalam pikiran kita adalah keluarga kita, tetapi di sini saudara-saudara kita adalah semua orang yang berkumpul di dekat kita. Itulah saudara kita, sehingga kita harus bersatu dengan mereka, karena ini sudah Tuhan berikan sebagai tugas kita yang harus kita lakukan. Sebab itu kita akan membuat hati mereka senang, atau kita akan menjadi kesenangan pada saat kita bertemu dengan mereka, dan juga dengan mengikuti nasihat mereka dan membuat diri kita kuat melalui pengaruh yang akan mereka berikan. Jadi kita berkumpul, kita akan menceritakan hal-hal yang sangat banyak, dan di situ kita akan mengambil hal yang positifnya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu juga akan menguatkan kita, tetapi itu juga akan mempengaruhi kita. Tetapi kita ingat bahwa kalau kita kuat, berarti Tuhanlah yang bersama dengan kita, bukan karena kekuatan yang kita miliki sendiri. Jadi kita akan diberikan kekuatan untuk bertemu dengan saudara-saudara kita, untuk bersatu dengan mereka. Tetapi
pada saat kita sudah diberikan kekuatan, kita harus bisa menjadi contoh di tengah-tengah itu. Jadi dengan semua dorongan Kristus, dengan setiap dorongan kasih, dan semua keterlibatanmu dalam roh, dengan semua kelembutan kasih sayangmu, saya berdoa agar kamu memberi saya sukacita karena saya mengetahui bahwa kamu hidup dalam kerukunan. Filipi 2 ayat 1 dan 2 Mofat. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik ya. Dikatakan bahwa semua dorongan Kristus dengan setiap dorongan kasih, dengan setiap keterlibatan dalam roh, dengan semua kelembutan dan kasih sayang, saya berdoa agar kamu memberi saya sukacita. Saya mengetahui bahwa kamu hidup dalam kerukunan. Jadi dalam Filipi ini mengajarkan kembali lagi bahwa kita harus memiliki kerukunan pada saat kita ingin untuk hidup bersama dengan Tuhan. Jadi janganlah kita mengeluh, jangan kita merasa bahwa kita memiliki identitas yang harus kita jaga, tetapi pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan hanya ingin untuk kita menyesuaikan diri kita dengannya. Lalu kita akan memiliki roh kesatuan itu bersama dengan saudara-saudara kita. Jadi inilah pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa kerukunan adalah salah satu kesatuan yang Tuhan inginkan di dalam kita bersama dengan saudara-saudara kita. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.